Semakin kita membutuhkan pengudusan daripada Tuhan, semakin kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Dan saya percaya kalau itu ada di gereja ini, tidak ada masalah gap, tidak ada yang merasa lebih rohani dari yang lain, maka persekutuan akan terjalin dengan baik. Amin. Bahkan kita juga ketika mengalami pengampunan kasih Tuhan, kita sampaikan berita ini kepada orang lain supaya mereka juga mengalami pengampunan daripada Tuhan. Bagian yang terakhir, tapi ada anak-anaknya di atas. Kita melihat di atas salib, Tuhan membukakan satu hal dari respons dan sikap daripada kesimpulan daripada penjajah, yaitu tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Ketika ayat 42 dikatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa jawab Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari besok juga, gitu. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat ini tidak melihat dosanya terlalu besar, betul. Tidak melihat kembali sejarah hidupnya, bagaimana dia berdosa, berjudi, merampok, bersinah, dan lain sebagainya, betul. Saya mau rampok ATM, datang pada jam ini sudah ada ATM dulu. Saya merampok rumah orang, saya merampok uang gereja, saya merampok ini, saya merampok ini, saya merampok ini. Dia tidak hanya sebatas itu, kemudian dia mulai menyesal. Dosa saya besar ya, tidak mungkin ada jalan keluar, tidak mungkin. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dan dia mengenal Yesus tidak pernah bersalah, dia mengenal Allah, maka dia tahu ini jalan keluar yang terbaik buat dia. Walaupun di ujung, orang bilang di ujung kubur, karena sebentar dia akan mati, karena salib itu sudah tidak lolos lagi, betul? Tapi di titik akhir dia yakin ada jalan keluar buat masalah dia, ada jalan keluar terhadap dosa dia. Maka dia berteriak, jikalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Kalau dia hanya melihat dosa dia, tidak perlu dia minta ingatlah akan aku, betul? Istilah ingatlah akan aku sebagai satu penyesalan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa selama ini dia berdosa dan tidak layak. Karena dia menyadari dia perampok, Tuhan Yesus tidak. Dia bersalah, Tuhan Yesus tidak. Tetapi selanjutnya ada permohonan supaya dia bisa bersama-sama dengan Yesus. Kenapa bisa bersama-sama dengan Yesus? Karena dia tahu Yesus sanggup memberikan solusi daripada dosa-dosanya. Maka ketika dia bilang ingatlah akan aku, Tuhan Yesus katakan hari ini juga. Dia tidak besok lah ya, minggu depan lah, nantilah aku bangkit. Nanti kau turun dulu, baptis dulu. Nanti kau ikut perjamuan kudus dulu. Nanti kau ikut itu dulu, kau beramal dulu banyak-banyak. Nanti ditimbang kau jatuh ke kanan masuk surga, ditimbang kau masuk ke kiri masuk neraka. Apalagi susah, kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Masuk ke surga itu seperti bulu rambut, jembatan seperti bulu rambut harus dipecahin 7. Kau jalan ke situ, apalagi berat badan kamu tidak seimbang. Tuhan Yesus, seandainya dari Tuhan Yesus belum, nantilah tergantung kau uang banyak atau tidak. Betul. Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan, tidak ada dosa yang lebih besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Hari ini, berita kematian Tuhan Yesus menawarkan tidak ada masalah yang besar di hadapan Tuhan, termasuk dosa. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, tangan Tuhan telah terbuka untuk menerima saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima Sakeus, sebagaimana Tuhan Yesus menerima perempuan yang mengurati kepalanya, perempuan ini adalah perempuan sundal, Tuhan Yesus menerima. Sebagaimana Tuhan menerima pemungut cukai, walaupun orang Farisi mendongkol di belakang, kenapa Tuhan harus makan dengan pemungut cukai? Tapi Yesus datang katakan apa? Aku datang buat domba-domba yang terhilang. Ada peluang bagi saudara dan saya. Yohanes dia katakan apa? Aku tidak hanya menggembalakan domba yang ada di dalam kandangku, tapi masih ada domba yang di luar kandangku yang harus kutuntun masuk ke dalam kandang ini. Siapa? Kita manusia berdosa. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tangannya terulur untuk menerima kita.
Pengampunan Tuhan adalah pengampunan yang sempurna. Karena Yesaya pasal 1 ayat 18 katakan apa? Mari baiklah kita berperkara firman Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti apa? Akan menjadi apa? Walaupun apa lagi? Seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti salju. Tuhan tidak hanya menebus, tetapi Tuhan membersihkan semuanya secara total. Maka saudaraku, ketika pengampunan Tuhan berlaku, tidak hanya Tuhan berikan pengampunan, tapi selanjutnya Tuhan menyediakan keselamatan kekal bagi saudara dan saya. Itu keselamatan itu Tuhan berikan kepada penjahat ini. Bukan berarti saya katakan kalau begitu tidak perlu baptis. Baptis harus. Kalau saudara tidak dibaptis, saudara berarti lagi tersalib. Sebagai proklamasi iman kita di hadapan Tuhan, peneguhan sini sebagai pendewasaan kita, proklamasi pendewasaan iman kita di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus. Dan di sini kita melihat Tuhan begitu luar biasa memakai penjahat di sebelah kanan untuk memproklamirkan apa yang tidak terlihat oleh penjahat di sebelah kanan, bahkan ke penjahat di sebelah kiri, bahkan yang tidak terlihat oleh perwira-perwira, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin agama di situ. Mereka tidak sanggup melihat karya dan kuasa salib itu, tapi penjahat di sebelah kanan mampu melihat akan semuanya itu. Saudaraku, pertanyaan bagi kita, berada di posisi manakah saudara? Apakah saudara berada pada posisi ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, dan orang-orang Romawi pada saat itu yang berdiri di bawah yang mengolok-olok Tuhan Yesus? Ataukah saudara berada di posisi sebelah kiri, yaitu penjahat sebelah kiri yang juga menuntut Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, dan dengan kalimat bukankah menunjukkan satu ejekan? Ataukah saudara berada sebagai penjahat di sebelah kanan dan mungkin mau sebagai penjahat di sebelah kanan, supaya Tuhan membukakan banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain? Saudaraku, tanpa salib, sebelah orang penjahat di sebelah kanan tidak akan mengalami namanya apa? Keselamatan. Maka saudara, di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan bagi dia, Tuhan merencanakan sebenarnya sesuatu yang indah, yaitu keselamatan bagi dia. Sehingga tantangan apapun juga jalan. Awalnya kita tidak mengerti, tapi pada akhirnya kita mengerti. Kenapa Tuhan membiarkan saya di sini? Mungkin penjahat itu bertanya, Tuhan kenapa Engkau membiarkan saya disalib di sebelah kanan? Dia tidak mengerti, tapi akhirnya dia mengerti supaya keselamatan terjadi bagi dia. Mungkin engkau tidak mengerti kenapa tantangan, penderitaan, masalah dan lain sebagainya ini terjadi. Kenapa sekarang kok pekerjaan susah sekali, harus pakai ini, harus pakai ini. Kalau saudara hanya bertanya kenapa saja, ya pasti pusing. Tetapi berdoalah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini kemurnian imanku, ini ketaatanku kepadamu. Namun engkau tahu Tuhan, aku membutuhkan. Apakah Tuhan tidak sanggup? Apakah Tuhan tidak sanggup? Tapi kalau Tuhan membiarkan ini terjadi bagi saudara, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi saudara. Amin. Teman-teman yang datang ke rumah dan sharing tentang pergumulan hidup, saya katakan, jalan ini itu penuh dengan ketaatan. Saya sebagai manusia, saya tidak bisa memberikan jalan keluar apa-apa. Hanya saya tahu satu hal, apa yang terjadi dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan keluar daripada pengetahuan Tuhan, dan Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Maka kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, ada kekuatan yang Tuhan simpan di dalam hatimu. Tuhan ada kekuatan yang Tuhan simpan dalam hidupmu, dan ada jalan keluar yang Tuhan akan